kenapa di situ ya? Karena kita semua influence musiknya kurang lebih dari sana, dari Britpop. Yeah. Dan kebetulan Ade juga fans berat, kita berempat lah fans berat The Beatles. Jadi ya sebenarnya kayak mimpi ya, karena satu mahal, jauh. Nggak apa mudah. mungkin gitu. Pemirsa setia iTalk bersama saya Dave Hendrik. Kita akan memperkenalkan persembahan paling baru dari sebuah band yang akan meningkatkan tingkat apresiasi kita terhadap musik karya anak bangsa. Govinda hadir di studio kami untuk memperkenalkan album paling baru berjudul Govinda Live Studio Session London 2023. Congratulations! Terima kasih Aito, terima kasih Kak Dave. Sampai jatuh handphonenya. Panik. Grogi deh, grogi. Iya. Aduh ya ampun, diambil. Hadir bersama kita ada Ivan, JJ, Lucky, dan Ade. Complete. Komplit dong. Oke, selamat untuk album barunya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini adalah album Tiga. ketiga. Kayaknya jaraknya cukup panjang, Panjang. ya Panjang. dari album Betul. kedua. Kita terakhir ngeluarin album itu 2011, berarti 13 tahun lalu. 13 tahun lalu. 13 tahun lalu. Oke, apa yang terjadi? Kenapa perlu 13 tahun untuk melahirkan karya terbaru? Walaupun untuk seni katanya waktu itu sifatnya sangat abstrak ya. Setuju. Karena memang kita menyesuaikan sama kondisi industrinya. Kita menyesuaikan dengan kondisi industrinya. Cara berpikirnya adalah efektif, efisien. Nggak perlu ngeluarin album, jadi single. Dan alhamdulillah setelah 13 tahun kita nggak ngeluarin album, kita dapat kesempatan untuk merilis album Govinda Live Studio Session London 2023. Itu menurut kita adalah pencapaian tertinggi Govinda dalam karir kita di industri musik. Jadi kita merekam secara live 12 lagu tersebut di Abbey Road Studio, London. Kemudian kita kolaborasi dengan orkestra terbaik di London, National Symphony Orchestra. Kemudian orang-orang terbaik dunia ikut serta di album ini. Ada Chris Bolster untuk mixing engineer. Kemudian ada Alex Gordon untuk mastering. Jadi kita senang banget bisa mempersembahkan album ini. Dan kita juga merilis piringan hitamnya secara sangat terbatas. Oke, sebelum sampai ke situ, jadi sebetulnya sebagai sebuah grup 13 tahun itu bukan berarti terus nggak melahirkan karya apa-apa gitu ya? Terus ngeluarin single. Tapi albumnya tidak. Oke, albumnya memang ditunggu sehingga momentumnya tepat yaitu tahun 2023. Iya, jadi beberapa single yang kita rilis sebelumnya juga masuk ke dalam album ini. Oh, oke. Tambah dengan lagu-lagu baru. Iya. Gitu. Jadi kita gabungin jadi kayak sebuah kaleidoskop ya. Pencapaian apa yang kita anggap layak ya dari semua single-single yang ada itu. Kita masukkan ke dalam sebuah album ini. Gitu. Oke, yang direkam dengan cara live studio session. Yes. Untuk memberikan konteks kepada kita penikmat musik Indonesia, apa bedanya sih gitu? Live studio session itu proses rekamannya dibandingkan any regular album? Sekarang itu mungkin ada kali yang jawab ya. Jadi kalau biasanya rekaman itu kan multi track gitu deh. Iya. Track by track ya. Track by track, drum dulu, bass dulu, gitar dulu, baru vokal. Itu yang lumrah terjadi lah ya, karena biar bersih, biar sempurna lah. Nah, jadi kita di Studio 2 Abbey Road itu kita live, benar-benar live bersama orkestranya juga. Jadi per lagu ya langsung sekali jalan gitu. Oke. Kita mengembalikan metode rekaman pada zaman dulu. Jadi kalau hari ini itu kan biasanya rekaman itu sangat mudah ya dengan digital, dimanapun hari ini kita bisa rekaman. Tapi kita pengen ngerekam 12 lagu terbaik kita di Abbey Road Studio, tempat bersejarah, tempat lahir besarnya The Beatles. Kemudian di studio itu mostly rekamannya secara live. Nah, jadi kita pengen banget bisa rekaman secara live di studio tersebut. Karena anyway juga ada bedanya. Kalau kita track by track itu kadang pertama misalkan kita isi instrumen biasanya drum, terus diisi sama bass. Setelah itu bertahap, hasil akhirnya tuh kayak nggak connect gitu satu sama lain dan butuh retouch supaya jadi rapi. Mungkin jadi hasilnya rapi banget ya. Ya, moodnya mungkin tidak terlalu berkesinambungan. Betul. Kalau kita rekam bareng itu kan kita saling merasakan. Jadi kita pengen menciptakan sebuah album ini kayak yang terbaiknya yang seasli mungkin dan yang se-connect mungkin satu sama lain, player ditambah dengan orkestra gitu. Jadi
hasilnya pun pasti akan berbeda feel-nya. Oke. Mungkin buat kita yang akhirnya nanti mendengarkan album ini, kita seperti mendengarkan Govinda saat konser gitu Iya, ya. kurang lebih. Kurang lebih begitu. Dan satu lagi yang sulit ini adalah kita langsung direkam videonya juga. Iya. Jadi harus agak jaga muka tuh. Agak angle. Kita harus mikirin Sulit tapi nggak boleh ini ya, kesulitan mukanya ya. Sulit tapi mukanya nggak boleh kelihatan boleh. kesulitan. Yoi. Nggak boleh kelihatan mikir. Jadi di album ini kita juga merilis, kita bikin 3 video klip yang sudah kita siapkan. Kemudian selama proses rekaman itu kita juga merekam 12 video performance kita. Nah jadi nanti kita akan rilis dalam waktu yang kita siapkan nantinya. Aduh, kayaknya kalian all out banget membalas dendam 13 tahun. Iya. You pull all the big guns di album ini, mulai dari tempat rekamannya, Abbey Road. Untuk memberikan konteks kepada yang menyaksikan iTalk bersama kita kali ini, Abbey Road ini adanya di London, tempat yang sangat monumental. Tadi sudah diceritakan oleh Ivan bahwa ini adalah studio yang banyak melahirkan karya yang menjadi bagian dari pop culture dunia. Yang paling ikonik adalah tempat rekamannya The Beatles, begitu ya. Emang kalian ngebidik pengen rekaman di situ atau boleh cerita prosesnya? Gimana aja? Jadi lah. Oke, kalau kenapa di situ ya? Karena kita semua influence musiknya kurang lebih dari sana, dari Britpop. Dan kebetulan Ade juga fans berat, kita berempat lah, fans berat The Beatles. Jadi ya sebenarnya kayak mimpi ya, karena satu mahal, jauh. Nggak Apa mudah. mungkin gitu, mungkin gitu kita band Nggak mudah juga. apa? Maksudnya belum terlalu Ya, masih di situ. Band biasa lah kita band ini. biasa lah, belum di level sini gitu ya. Very humble. Tapi ya, dengan mimpi, dengan apa ya? Dengan upaya. Usaha kita akhirnya bisa Dan di kesampean. approve lebih tepatnya. Iya. Karena mereka yang Betul. meng-approve. Iya. Tidak semua bisa rekaman di situ meskipun punya duit ya gitu. Iya. Nah itu yang aku sempat baca juga, ternyata mereka juga cukup memilih ya Iya, siapa betul. saja musisi yang boleh Berhak menggunakan rekaman. fasilitas Iya. mereka gitu. Berarti ada a sense of accomplishment dari Govinda, bukan Pastinya. cuma mampu, tapi kalian juga eligible, memenuhi Iya. syarat untuk bisa rekaman di Abbey Road. Amin, amin, amin. Oke, berapa lama waktu itu, waktu yang kalian luangkan untuk bisa melakukan mimpi tersebut jadi nyata? Secara teknis rekaman di sana itu 2 hari. Oke. Nah, jadi tapi secara perjalanan keseluruhan kurang lebih 2 minggu karena kita juga ngambil video klip, kita bikin video performance, kita juga bikin dokumenter, kita juga bikin video klip di negara tetangganya di Scotland waktu itu. Jadi ya kita benar-benar memanfaatkan 2 minggu itu secara maksimal. Oke, 2 hari yang sangat intensif berarti ya. Oke, pengen tahu apa rasanya ketika hari pertama masuk ke, ya kan itu pasti Nangis, bukan? beda, ya kan, it's the mecca of music, Iya. we can say. Setuju. Dream come true. Kalau saya sih dari malam sebelumnya, sebelum hari H, nggak bisa tidur. Bisa dibilang bolak-balik keluar masuk kamar. Akhirnya ikut Coba siskamling di sana. Kayak cuma 1,5 jam kayaknya aku bisa tidur saking apa ya? Excited. Anxiety juga, nervous. Iya, Karena iya. banyak hal yang kita siapin untuk perfect harus terjadi di 1-2 hari ke depan kan. Ya, Dan itu kayaknya burdennya besar gitu. Ngapalin lagi, buka lagi catatan. Akhirnya ya untung masih dikasih tidur, kalau enggak pasti berantakan tuh. Karena kan kita jadi nggak konsen. Itu sih rasa saking tegangnya, saking excited. iya, kayak anak kecil baru hari pertama mau sekolah besokannya gitu ya. Mau karya kayaknya. wisata. Mau karya wisata gitu, kayaknya excitementnya tuh seperti itu. Dan gimana rasanya juga berarti kalian harus bekerja sama dengan kru internasional. Iya, Ada perbedaan nggak Ya. dari cara kerja? Pasti. Yang Mereka dirasa. kalau dari kacamata saya, mereka ini sangat spesifik ya. Jadi job desk itu sangat spesifik. Misalnya memang ngurusin alat, dia hanya ngurusin alat. Gitu. Jadi kalau di sini kan biasanya kalau di studio itu mereka semua ngurusin semuanya. Mau dari rekamannya, ngurusin alat, booking studio sampai bikinin kita kopi dan tea, mereka bikinin gitu loh. Kalau di sana tuh memang semuanya spesifik sesuai job desk-nya masing-masing. Jadi kerjanya lebih maksimal, efektif. Spesialis bukan generalis ya. Ya, jadi
punya tiga yang kompeten ya. Jadi yang pertama bertanggung jawab sama input sound masuk ke dalam semua data. Kedua, operator perdataan kita input. Ketiga, hanya mencatat kayak semacam spreadsheet gitu. Kayak misalkan ini taruh kata satu lagu ada 5 kali take. Mana yang di part mana yang paling bagus itu ya dia yang catat. Jadi hasilnya termonitor semua. Jadi kan kadang kalau satu orang semuanya megang itu hasilnya kurang maksimal. Were you guys nervous ketika hari pertama melakukan take itu? Pasti. Padahal kan kalian udah mengantongi pengalaman 16 tahun loh bareng-bareng. Iya, memang 16 tahun perjalanan itu memang nggak sebentar. Tapi kita tidak pernah melakukan rekaman secara live for commercial. Nah, jadi ini satu yang baru buat kita berempat. Kemudian di tempat yang sangat sakral. Kemudian kita juga kolaborasi dengan banyak orang. Jadinya pasti punya rasa nervous, tapi di satu sisi juga kita senang banget. Istilahnya kita bisa mewujudkan mimpi kita menjadi nyata. Begitu Kak Den. Mungkin ini boleh dibilang kayak Mount Everest-nya Govinda, right? Iya kan? Kayak puncak tertinggi deh gitu dari pengalaman gitu ya. Dan biasanya kalau udah meraih dan menjajakan kaki di puncak tertinggi, abis itu everything is much more easier. Ada rasa gitu. Ada rasa gitunya nggak? Betul. Ya, yang pasti kita juga kalau mungkin tadi ada yang belum dijawab, mulainya dari mana? Kita mulai emang dari ngomong aja, kita pengennya mau apa sekarang, set goalnya apa nih di tahun 2019 awal kayaknya. 2018. Oh, pertama kali terlontar pengen rekaman di Abbey Road itu 2018? 2018. Kemudian kita udah kedua kali nih. Kita yang udah kedua kali. Pertama kali 2019 kita ke Abbey Road, alhamdulillah. Itu merekam single judulnya Hal Hebat dan alhamdulillah lagu itu diterima dengan sangat baik sampai kita bikin 2 versi Indonesia, kemudian kita juga kolaborasi dengan salah satu diva di Malaysia, Ernie Zakri, dan alhamdulillah lagu ini sangat diterima dengan baik juga di Malaysia. Jadi hal itulah yang menjadi single tracking dan jadi hal itulah yang menjadikan kita kembali lagi untuk menyempurnakan perjalanan ini. Oke. Iya. Dan itu tidak direkam secara live studio session. Di studio 3 itu waktu itu. Having completed the journey gitu ya. Tadinya kan kayaknya dicicil gitu ya. Ibarat nyoba olahraga tuh pertama ngerjain single dulu gitu ya. Nggak live studio session. Terus keberaniannya terpupuk. Boleh nih bikin satu album. Tantang kali ya live studio session pakai simfoni gitu. Setelah merampungkan perjalanan tersebut, apa yang berbeda dari diri teman-teman Govinda yang dirasakan? Sense of accomplishment itu benar-benar ada ya. Ya ini pribadi baru ngomong ya, nggak tahu yang lain bisa mungkin punya kesan sendiri-sendiri. Tapi rasanya kayak emang it's fulfill ya. Apa yang aku mulai dari awal from scratch tuh bisa terbentuk, termanifestasikan seperti ini ya gitu. Dan everything is possible ternyata, asal kita mau aja kita coba ucapkan dulu, tapi kita do. Kita do karena banyak tantangan untuk sampai sana kan. Mulai dari kalau kita ngomongin financially kita how to provide it gitu. Sampai nanti afternya kita mesti ngapain, ini lagu harus laku apa enggak gitu kan masih beyond. Dan itu kita pikirin tapi kita lakukan walaupun itu dari awalnya cuman dari mulut dan kita coba manifestasikan, loh kok kejadian. Itu kayaknya accomplish banget gitu, rasanya. Itu cerita yang menarik sekali untuk dibagikan kepada kita yang menyaksikannya dari Mas Lucky. Kadang-kadang apa yang kita inginkan, kalau kita set it right gitu ya, tepat pasti akan terbuka jalan. Yang kita pengen bilang bahwa setiap mimpi itu bisa diwujudkan. Asalkan ada upaya dan usaha untuk mewujudkan mimpi itu. Nah, kemudian kita juga pengen bilang ke teman-teman musisi lainnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi kita semuanya. Jadi mungkin mimpi kalian, mungkin kiblatnya ada yang ke Amerika, banyak banget juga studio bagus di sana. Silahkan set mimpi kalian dan cari cara terbaik untuk mewujudkan mimpi tersebut. Every dream is possible. Silahkan cari cara terbaik untuk mewujudkan mimpi tersebut. Maaf nih kalau tanpa bermaksud terkesan cynical gitu ya. Apa bedanya sih rekaman di studio di Jakarta aja gitu dibandingkan dengan studio di London gitu? Kalau aku pribadi jawabannya pasti
SDM-nya ya. Emang mereka sih memang engineer itu benar-benar detail sekali ya, beda sih. Itu paling bisa dirasain, dan kayak pas cari sound segala macam ya memang ya mereka memang jauh lebih menguasai sih. Ya kita banyak jadi belajar juga, tapi memang baru didapat ya di Abbey Road gitu. Dan alat-alatnya juga banyak alat-alat yang masih vintage, masih original, yang memang pre-amp-nya analog. Nah itu memang nggak bisa ditemuin di studio lain sih mungkin ya. Gitu. Ya mungkin sederhananya buat Anda yang bertanya-tanya menjadi raja di kolam kecil, pasti beda tantangannya dengan menjadi karyawan di kolam besar. Nah pengen dong cari kolam yang lebih gede, ya toh? Iya betul. Tadi juga disebutkan bahwa album Govinda Live Studio Session London 2023 ini hadir dalam bentuk piringan hitam. Iya betul sekali. Why so? An homage to the Beatles. Jadi memang kita melihat perkembangan industri. Ini yang pencinta piringan hitam tuh lagi hype-hype-nya. Banyak banget menjamur toko-toko atau store vinyl. Jadi juga kita memanfaatkan bisa dibilang fenomenal ya di industri ini, bahwa pecinta vinyl itu sedang lagi banyak-banyaknya. Nah, jadi kita pastinya juga pengen bahwa karya ini termonumen dalam satu vinyl, kemudian juga kita memanfaatkan hype yang sedang berlangsung. Aku penasaran aja, it tickle my mind. Apa pendapat kalian sebagai musisi bicara mengenai tren gitu kan? Entah kenapa anak sekarang kayaknya tuh melawan arus digitalisasi gitu ya. Pertama vinyl, terus ada juga yang komunitas yang berlomba-lomba kaset, kembali ke kaset, ya kan gitu. What do you guys think as a musician? Sebenarnya kayak roda aja sih. Pasti ada masanya. Itu pasti akan berganti. Ntar vinyl pasti akan turun lagi, kaset naik. Pasti akan selalu seperti itu. Mungkin kembali lagi mungkin orang bosen ya. Di saat digitalisasi itu mungkin memudahkan banyak hal. Kadang-kadang kita juga hilang sense of memiliki gitu. Kalau misalnya kita suka sama artis itu kayaknya gue butuh deh memorabilia-nya. Ada deh barang yang bisa dipegang fisik. Ada yang kita bisa pajang di rumah at least for decoration gitu. Dan itu kayaknya itu jadi sebuah matters ya, dimana semua itu sekarang udah terlalu digital, cuma bisa dipegang, semua kita punya gitu. Kayaknya mereka juga butuh sebuah aktualisasi, bisa dipegang physical hadir gitu. Itu rasanya sih. Makanya banyak yang pengen kembali lagi itu, mungkin kalau dari saya mungkin itu psikologi ya. Bisa dikoleksi sih itu. Make sense. Make sense. Sementara berarti kalau Govinda sendiri kan sempat mengalami masa sebelum digitalisasi terjadi, ya dong? Yang paling kalian rindukan dari masa-masa itu adalah? Beli kaset, beli CD. Beli CD lah. Kita ke store, nyari kaset atau CD musisi favorit kita. Misalnya kita udah dapet, pasti kita pengen nonton konsernya. Ketika nonton konser, pencapaian tertingginya adalah bisa desain CD kaset kita. Itu luar biasa ya. Mungkin sekarang agak susah ya. Karena kalau saya pribadi menyimpulkan bahwa semakin mudah hari ini teknologi, pasti penghargaan kita terhadap sebuah karya itu semakin biasa aja, semakin turun. Nah, jadi hari ini kenapa vinyl hype lagi, kaset atau CD hype lagi, karena mungkin sebagian orang berpikir kalau bisa susah itu kan biasanya makin keren itu. Kalau mudah mah biasa aja. Semua orang bisa lakuin. Kalau yang susah nih atau yang punyanya terbatas, orangnya pasti keren. Mikirnya bisa susah ngapain yang gampang. Iya. Kan berpikirnya kan gitu tuh. Jadi rupanya manusia itu emang demen yang susah ya. Kalau yang tantangan ya lebih tepatnya. lebih tantangan. Masih ingat nggak terakhir kali beli kaset harganya berapa? Berapa belas ribu? 10.000 mungkin ya. Belasan ribu. 20 deh. Belasan ribu, 15.000. 20 deh udah. Dan kita ada zaman muter-muter kaset gini kan. Pakai pensil. Pakai pensil. Dan infonya lucu banget nih. Jadi kita baru dengar juga zaman dulu ternyata ada yang masukin kaset itu ke freezer supaya dia rigid lagi. Nah, terus pas di play jadinya sesuai kayak yang baru gitu. Unik ya. Jadi kan selama ini kita mikirnya cuma diputar-putar. Ada juga yang masukin itu ke freezer supaya dia dingin, bahan baku plastik itu keras lagi. Kan baru dengar ya? Iya baru dengar. Mesti tahu juga tuh masukin ke freezernya berapa lama. Kalau kelamaan keluar becek loh.
Oke. Bisa keringetan. Pengen tahu dan penasaran tim iTalk dari proses syuting, rekaman Govinda Live Studio Session London 2023 yang paling menantang. Itu proses apa buat kalian as a team? Kalau saya pribadi saat rekaman itu paling susah. Sama pas rekaman. Saat live studio session tersebut. Karena bagi itu tadi yang dicerita sama JJ, bagi antara konsentrasi kita latihan 1 bulan yang lalu dengan semua aransemennya, karena kita walaupun kita masukin beberapa kompilasi kaleidoskop dari single-single lama untuk dalam satu album itu kan pasti treatmentnya tiap lagu beda ya. Jadi pasti ada yang berubah. Aransemen itu kan harus diingat. Dan kita benar-benar langsung ada di studio yang istilahnya top notch-nya lah di dunia, gimana operator-operatornya pasti dengan amat sangat jeli kalau kita salah kan. Berarti kita nggak boleh flow. Ditambah jangan bikin malu nih gue gitu ya. Depan kita ini ada orkestra yang baca ya kan. Dan mereka National Symphony Orchestra London gitu. Kelasnya di situ kan. Kalau kita salah juga kan hancur itu semua. Ya, malu juga ya pasti. Tegangnya di situ. Ditambah ini kamera-kamera ini semua ada. Semua angle kita. Harus ngapalin tiap lagu yang ini, bajunya harus ganti, bassnya alatnya harus ganti. Jadi semua tuh kayak kumpul. You guys juggle so many things gitu ya. Itulah ya rasanya tuh. Gila. Takut kalau gue sih pasti mikirinnya, aduh kalau gue salah pasti pas lagi lunch break gue diomongin gitu. Aduh, cere-cere dari Jakarta nih gitu apa-apaan kita. Sama mikirnya. They are wasting their money on us gitu ya. Iya kan takutnya gitu ya. Mungkin dia ngomongin juga tuh. Iya pasti. Main aja masih fals-fals. Kita tuh kan santai banget kalau Indonesia. Sedangkan mereka itu benar-benar disiplin akan waktu. Jadi mereka bilang jam 12 break, lunch gitu kan. Kita masih santai-santai gitu. Terus masuknya lama, terus dia bilang, ini lu bayar mahal lo jauh-jauh dari Indonesia, lu santai-santai banget katanya. Terus akhirnya, oh iya juga ya kita harus disiplin. Iya betul. Berasa kesentil ya. Orang kita tuh memang santai banget gitu. Soalnya tongkat aja jadi singkong kalau di negara kita. Kita nggak perlu hassle. Itu pengalaman yang sama dengan teman aku film scorer waktu rekaman di Cina. Mereka booking musician jam 9 pagi, jam 9 tuh mereka udah duduk dengan stringnya. Kalau kita kan booking jam 9:45 kita baru duduk di bangku. Yes, pegang Kitanya ya, baru mulai jalannya jam 11. Ya, mulai rekaman jam 11. Betul. Setuju. Yes, kita juga pengen tahu mengenai lagu baru. Tadi di-mention bahwa di album Govinda Live Studio Session London 2023 ada beberapa lagu baru selain kompilasi lagu-lagu lama. Cerita dong lagu barunya apa aja, boleh diperkenalkan kepada kita? Jadi di album Govinda Live Studio Session London 2023 ini kita ada merilis 12 lagu, 8 lagu lama, 4 lagu yang baru. Jadi ada 3 lagu yang benar-benar baru. Ada Episode Bahagia sebagai single pertamanya, kemudian kita 26 Juli kemarin persis kita merilis single kedua dari album ini. Judulnya Pilihlah Aku, yang 20 tahun lalu sempat sangat famous dibawakan oleh Krisdayanti. Nah jadi kita coba dengan versi kita, kita recycle dengan taste-nya Abbey Road lah. Kemudian kita juga mempersiapkan next single, ada 1, jadi ya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Oke, kenapa memilih lagu Pilihlah Aku? Secara ini Benang merah, secara identitasnya itu mirip gitu. Penulisan lirik, formulanya sama. Formulanya itu mirip gitu. Lagu Govinda lainnya. Oh, menarik juga ya. Pengen kepedean gitu, lagu-lagu kepedean. Lagu-lagu kita meriliskan dulu lagu kita kan Siapa Yang Pantas. Jadi memilih nih yang mana yang pantas ini untuk kita. Terus kita kayak pas dengerin lagu Pilihlah Aku, lagu ini kan lagu yang besar ya pada zamannya. Kemudian di 16 tahun kebelakang kita tidak pernah merilis karya orang lain, tapi kita merasa di album ini kita kayaknya wajib memasukkan satu karya lagu orang lain dengan cara kita. Nah jadinya ini sebuah melengkapi pencapaian kita lah. Iya. Yang tadi saya bilang pasti menarik adalah kan Pilihlah Aku tuh dari kacamata perempuan. Iya, identik sama cewek banget. Sementara ini dibawakan dari kacamata laki-laki gitu. Kalau bahasanya JJ, kepedean dari sisi laki-laki kayak apa sih? Gitu ya. Oke. Nah, membahas tadi sedikit mengenai proses rekaman, terus gugup, masing-masing bilang iya gugup. Yang aku pengen tahu, tiap orang kan punya cara yang berbeda ya menaklukkan rasa gugup mereka. Kalau Anda berempat ketika
hari itu gugup. Gimana masing-masing mencoba menaklukkan, how do you guys calm the nerve? Kalau aku doa. Waduh. Udah paling benar tuh. Harusnya jawaban ini tuh paling belakangan ya. Kayaknya yang lain tuh langsung anyep gitu, jadi nggak enak gitu. Jadi udah nggak mau jawab. Nggak, soalnya doa nih zikir. Sama. Doanya beda ya. Bacanya beda-beda. Kalau aku sih punya slogan ya, segimanapun nggak ada yang nggak bisa. Jadi harus bisa. Mau apapun ini udah di depan mata. Ya mau nggak mau kita jalanin, mau berhasil mau enggak, pokoknya jalan dulu. Jadi udah yang lain udah bodo amat. Anxiety kemarin, sekarang udah game time, jalan.